Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 kelas IOTB akan memaparkan materi mengenai objek hukum internasional. Sebelumnya, marilah kita pahami terlebih dahulu apa itu objek hukum internasional. Sebelum saya mendefinisikan apa itu objek hukum internasional, saya akan mendefinisikan apa itu objek hukum itu sendiri. Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Nah, objek hukum internasional merupakan pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu negara atau defined territory juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional, dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bias dikenai kewajiban tanpa bias menuntut haknya. Setelah memahami pengertian dari objek hukum internasional, marilah kita ketahui apa saja yang termasuk objek-objek hukum internasional. Pertama, hukum internasional hak asasi manusia, lalu hukum humaniter internasional, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk informasi yang lebih mendetail, saksikan pemaparan selanjutnya. Hukum internasional hak asasi manusia. Hukum internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan pada pribadi atau individu. Hukum ini memusatkan perhatian pada kepentingan individu dan kelompok individu dan terutama hubungan individu dengan pemerintah negara. Tujuan dari hukum internasional hak asasi manusia adalah memberikan perlindungan internasional pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu dan kelompok individu dari pelanggaran oleh pemerintah, dan menjamin adanya keadaan yang sesuai dengan martabat manusia. Karena tujuannya itu, hukum ini berlaku di masa damai maupun dalam konflik bersenjata internasional maupun bukan internasional. Majelis Umum PBB mencanangkan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia dalam Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional atau Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict adalah batang tubuh hukum bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Pada awalnya, hukum humaniter dikenal sebagai hukum perang, kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata, dan akhirnya menjadi hukum humaniter. Dalam hukum humaniter ini, terdapat berbagai perjanjian-perjanjian antar negara yang berkaitan dengan sengketa senjata yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, jurisprudensi, serta hukum kebiasaan internasional. Hukum humaniter ini diciptakan bukan untuk melarang perang atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan perang, tetapi untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu dan mengurangi konflik, sehingga lebih condong ke alasan kemanusiaan. Hukum humaniter ada kaitannya dengan HAM. Keduanya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari berbagai negara. Seiring berkembangnya hukum humaniter internasional, maka HAM juga akan terwujud dengan baik. Hukum humaniter mengatur sengketa senjata antar negara agar tidak terjadi perang atau konflik di lingkup internasional, sehingga tidak ada penderitaan individu yang merupakan ancaman dari keberlangsungan HAM. Sedangkan HAM mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara yang ada dalam negara tersebut. Hukum humaniter internasional berlaku pada saat perang atau saat sengketa senjata, sedangkan HAM berlaku saat damai, kemudian bertujuan menjaga perdamaian di lingkup internasional dan melindungi hak-hak kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan atau Crimes Against Humanity merupakan kejahatan atau tindak pidana internasional yang termasuk dalam yurisdiksi.
atau International Criminal Court atau ICC. Bahkan dalam Statuta Roma ditegaskan sebagai salah satu kejahatan paling serius. Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan digunakan oleh Pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negara Jerman sendiri. Istilah ini sangat erat dengan hukum hak asasi manusia, karena biasanya yang dimaksud adalah pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia. Menurut Statuta Roma, yang digolongkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang merupakan kelanjutan kebijakan negara. Contohnya adalah pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan lain-lain. Pengertian ini mencerminkan bahwa kejahatan demikian beratnya, sehingga dianggap menjadi sasarannya bukan hanya orang per orang yang langsung menjadi korbannya, tetapi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, yang mempunyai wewenang mengadili pelakunya bukan hanya negara yang bersangkutan, tetapi negara mana saja yang bisa menangkap pelakunya dengan suatu pengadilan berdasarkan hukum internasional. Dalam hal ini, yang memutuskan adalah Dewan Keamanan PBB. Kejahatan terhadap kemanusiaan juga terdapat dalam perundang-undangan Indonesia. Meski belum meratifikasi Statuta Roma, Indonesia mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tegas dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, serta dibahas dalam pasal 9 yang memuat 10 perbuatan, yang mana isi undang-undang ini banyak mengadopsi dari Statuta Roma. Sekian pemaparan materi mengenai objek hukum internasional dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.